Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tersebut tidak dapat dimasukkan dalam 2 atau lebih kategori. Untuk selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua adalah mengurutkan data mulai dari yang terkecil sampai ke terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga adalah membuat kategori kelas. Kategori kelas ini sama halnya dengan menghitung jumlah kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah jumlah banyaknya data. Kemudian yang keempat adalah menghitung panjang interval kelas. Rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, kemudian dibagi dengan jumlah kelas tadi. Selanjutnya yang kelima adalah melakukan perhitungan atau penturusan setiap kelasnya. Baik, untuk contoh dan cara penyelesaiannya, berikut ada sebuah contoh. Misal, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di bawah ini. Nah, ini data-data soalnya masih tergolong acak. Untuk selanjutnya, masuk ke penyelesaian. Bagaimana cara menyelesaikannya, atau bagaimana cara menjawab agar kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi, langkah yang pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data-datanya mulai dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, berikut adalah data-data yang sudah kita urutkan. Untuk langkah selanjutnya adalah menghitung jangkauan atau rentangan yang dilambangkan dengan R. Rumusnya adalah data tertinggi dikurangi dengan data terkecil. Nah, bagaimana cara melihat data tertinggi atau data terkecil? Kita lihat di tabel sini, bahwasannya sudah diketahui data tertinggi adalah 56 dan data terkecilnya adalah 10. Jadi kita masukkan 56 dikurangi 10 sama dengan 46. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat kategori kelas atau sama halnya dengan menghitung jumlah kelas yang dilambangkan dengan K. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah jumlah banyaknya data, di mana diketahui dari soal tadi N-nya adalah 25. Nah, kita masukkan sama dengan 1 ditambah 3,322 log 25. Sama dengan 1 ditambah 3,322 dikalikan hasil dari log 25 ini, yakni 1,397. Sama dengan 1 ditambah 4,643 sama dengan 5,643. Nah, ini bisa kita bulatkan, yaitu menjadi 6. Untuk langkah selanjutnya adalah menghitung panjang interval kelas yang dilambangkan dengan P. Rumusnya adalah R dibagi dengan K, atau rentangan dibagi dengan jumlah kelas. Sudah diketahui dan sudah kita hitung tadi bahwasannya hasil dari rentangan adalah 46 dan hasil dari jumlah kelas adalah 6. 46 dibagi 6 sama dengan 76. Dan ini adalah langkah terakhir, yaitu melakukan perhitungan atau penturusan setiap kelasnya. Gimana caranya? Tadi sudah kita hitung bersama bahwasannya kelas menghasilkan 6. Jadi kita buat tabel kelas 1 sampai 6. Selanjutnya bagaimana cara menghitung intervalnya? Nah, untuk data terkecil sudah diketahui yaitu 10 atau 10,0. Nah, untuk ini kok bisa min 17 dikurangi 17,6 itu didapat dari kolom jumlah ini. Gimana caranya? 10,0 atau data terkecil ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas sudah dihitung, yakni hasilnya 7,6. Jadi sama dengan 17,6. 17,6 ini kita taruh di interval, batas atas interval pada kelas pertama. Nah, untuk kelas selanjutnya, yaitu kelas kedua, sama caranya. Nah, kita lihat terlebih dahulu, batas atas kelas pertama adalah 17,6. Jadi untuk batas bawah di kelas kedua adalah lebih beda satu ya, beda satu angka saja, yaitu 17,7. Dikurangi 25,3. 25,3 ini caranya juga sama, yaitu dari 17,7 ditambah dengan panjang kelasnya, yakni 7,6, sama dengan 25,3. Untuk selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, gimana kalau kelas sudah ketemu dan interval sudah ketemu, nah selanjutnya kita mencari frekuensi atau jumlah frekuensinya.
Kita lihat, misal di kelas pertama intervalnya adalah 10,0 sampai 17,6. Nah, kita lihat di data yang sudah kita urutkan tadi, mulai dari interval 10,0 sampai 17,6, ada berapakah yang masuk dalam kategori itu? Nah, ternyata ada 6. Nah, ya sudah kita tulis di sini 6. Untuk kelas kedua seperti itu juga sama. Ya, ini mulai dari interval 17,7 sampai 25,3, ada berapakah yang masuk dalam kategori tersebut? Yaitu ada 8 kalau kita sudah mencarinya. Nah, untuk tahap terakhirnya, jumlah frekuensi ini kita tambahkan atau kita jumlahkan, yaitu 6 ditambah 8, tambah 3, tambah 3, tambah 2, tambah 3, sama dengan 25. Nah, ini kenapa kita jumlahkan? Ini untuk melihat bahwasannya pekerjaan atau yang sudah kita kerjakan ini, yang kita jawab ini sudah sesuai, sudah benar atau belum, untuk memastikan saja. Nah, di sini kalau kita jumlahkan nilainya adalah 25. Nah, ini nilainya harus sama dengan N atau jumlah banyaknya tadi, yaitu sebesar 25. Nah, kalau sama berarti jawaban kita telah benar. Baik, sekian penjelasan terkait distribusi frekuensi. Semoga kita bisa mempelajari dan memahaminya lebih lanjut lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your watching and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.